Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tia Santi Rahayu. Pada video kali ini saya akan melanjutkan latihan soal nomor 2, yaitu tentang regresi linier berganda. Yaitu soalnya suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, tabelnya sudah ada, maka kita masukkan dulu datanya di variable view. Setelah kita masukkan variable view-nya, kita langsung ke data view-nya. Kita masukkan datanya ke data view. Setelah kita input datanya ke aplikasi, maka langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian regression, linear. Kita masukkan income ke dependent, usia dan pengalaman kerja ke independent. Klik statistik, kita centang semuanya. Kemudian continue, plot, histogram, continue, option, continue, kemudian Nah, kita dapat melihat output dari data yang kita analisis. Deskriptif statistiknya dengan income-nya sebesar 77263,64 dengan standar deviasinya 13723431 dan N-nya 11. Untuk usia 39,00 dengan standar deviasinya 4,879, N-nya 11, dan pengalaman kerjanya 8,64 dengan standar deviasinya 2,903 dan N-nya 11. Kemudian untuk tabel correlation dapat kita lihat bahwa nilai korelasi antara income dan usia yaitu negatif 0,369. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa usia dan income punya korelasi yang hubungan antara income dan usia itu rendah dan berlawanan, karena di sini menunjukkan nilai negatif 0,369. Kemudian correlation antara income dan pengalaman kerja yaitu negatif 0,273. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman kerja dan income adalah rendah dan berkebalikan. Untuk tabel selanjutnya yaitu model summary. Kemudian untuk model summary nilai R yaitu 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel adalah rendah. Kemudian untuk R square-nya bernilai 0,142. Hal ini berarti bahwa pengalaman kerja dan usia dapat menjelaskan sebesar 14,2%, sedangkan dan 82,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Kemudian untuk standard error of the estimate itu sebesar 14.214,027. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data menyimpang dari garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasinya lebih besar daripada standar deviasi dari income. Untuk F-change-nya 0,662 dan Darwin-Wassonnya 2,168. Darwin-Wassonnya 2,168 yang lebih besar dari 0,614 dan lebih kecil dari 2,96, yang artinya dalam pengujian tersebut tidak terdapat autokorelasi atau berada di tengah-tengahnya. Kemudian untuk di tabel ANOVA, untuk Z-nya yaitu 0,542 dan Z ini lebih besar dari 0,05 sehingga usia dan pengalaman kerja itu tidak berpengaruh pada income. Dan jika dilihat dari F hitungnya yaitu 0,662 dengan F tabelnya yaitu 4,49, nilai F tabel ini lebih besar dari F hitungnya. Maka kesimpulannya, usia dan pengalaman kerja tidak berpengaruh pada jumlah income. Untuk selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Untuk nilai FIF-nya antara usia dan pengalaman kerja sama-sama 1,484 dan toleransinya sama-sama 0,674. Karena nilai FIF-nya ini tidak lebih dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Untuk melihat dari rumus, maka untuk konstannya 115.724,575 dengan variabel usianya yaitu negatif 889,216 dan pengalaman kerjanya negatif 437,858. Sehingga persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 115.724,575 dikurangi 889,216 X1 dikurangi 437,858 X2. Untuk Z-nya yaitu 0,451 yang lebih besar dari pada 0,05 sehingga variabel bebas pada usia ini tidak berpengaruh yang signifikan pada income. Kemudian untuk pengalaman kerja Z-nya 0,822 dan Z ini lebih besar daripada 0,05, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap income. Kemudian
Ini adalah histogram dependent variable income. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.